Mulai ya. Hujan, pas ini habis semprot hujan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani organik Indonesia. Kita sekarang ini bertempat di perkebunan teman kita Mas Rebu Susanto yang bertempat di Desa Bentean Baru, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini kita pemupukan sekaligus pengendalian Ganoderma. Nanti yang lebih detailnya akan diterangkan oleh tenaga ahlinya Wong Agro. Oke, silahkan Mas Latif, bagaimana fungsi daripada pupuk Wong Agro ini? Silahkan Mas Latif. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Sutarno yang sudah memberikan waktu untuk kami. Nah, perkenalkan, nama saya Latif Jawahari. Saya dari distributor dari pupuk organik Wong Agro. Nah, hari ini kita lagi berada di lahan milik Bapak siapa? Pak Susanto. Ya, Pak Susanto, untuk bagaimana mengecek beginilah kondisi lahan kita ini banyak yang tumbang akibat dari virus atau jamur Ganoderma. Ya. Nah, hari ini kita menggunakan pupuk cair Wong Agro untuk bagaimana mengendalikan, yang pertama adalah penyebaran dari Ganoderma itu sendiri. Nah, Ganoderma adalah salah satu jamur yang hari ini menjadi musuh para petani, terkhusus untuk petani sawit, yang mana sangat merugikan karena susah sekali dikendalikan. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengembangbiakkan mikroba, yaitu sejenis trichoderma yang berfungsi untuk mematikan sel dari Ganoderma itu sendiri. Karena trichoderma akan memakan dari jaringan protein yang ada di Ganoderma, dan terbukti insya Allah efektif untuk pengendalian. Nah, di pupuk cair Wong Agro ini sudah banyak sekali terkandung mikroorganisme. Nah, salah satunya yang paling kuat adalah trichoderma. Makanya bisa untuk membantu mengendalikan Ganoderma. Di luar dari itu, Wong Agro juga banyak mengandung asam amino, hormon GPT, juga asam humat, dan beberapa kandungan makro mikro, juga tambahan unsur yang lain, sehingga mampu untuk memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat penggunaan herbisida yang dengan dosis tinggi ataupun penggunaan pupuk kimia yang dosis tinggi yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Jadi misi kita adalah kembalikan organikan Indonesia supaya tanah kita subur, petani makmur, hasilnya berlimpah. Seperti itu. Oke, jadi selain untuk pengendalian Ganoderma, ini salah satunya ini kan adalah juga termasuk mengandung pupuk makro dan mikro ya. Ya. Artinya pupuk ini juga efektif berarti ya, untuk penggunaan tanaman keras. Sejauh mana Pak Latif ya? Jadi kalau misalnya kita memberikan pupuk kimia dengan berdampingan pupuk Wong Agro ini, durasinya berapa lama? Durasinya berapa lama? Ataukah pupuk kimia dulu, ataukah pupuk Wong Agro dulu yang dipakai? Oke. Nah, untuk pengaplikasian. Terutama untuk pemupukan ya. Wong Agro itu kurang lebih dosis 500 mili untuk satu tangki semprot, kurang lebih sekitar 15-16 liter, kurang lebih untuk 20 batang. Jadi 1 liter Wong Agro ini bisa dipakai untuk 40 batang. Jadi kalau untuk dosis pengaplikasian 1 hektar kurang lebih 1 dus atau 6 liter dari pupuk Wong Agro. Tuh, nah, efektivitas bagaimana cara pengaplikasian bisa disemprot. Kalau misalkan musim penghujan, nah kita tinggal izin tuang dari tutup, kita buka, masukkan tutup, baru dituang di perakaran pangkal batang. Kalau di ketiaknya, ya, di ketiak, boleh di ketiak, di ketiak apa? Di ketiak yang sawit paling ya? bawah. Ya. Kita tuang kurang lebih 4-5 tutup per batang. Jadi cukup mudah mengaplikasikan. Nah, cara mengaplikasikan per tahun bagaimana? Mana duluan antara pupuk kimia dan pupuk organik? Nah, kita biasa menggunakan sistem rolling, yaitu 2 kali organik, 1 kali kimia. Jadi dosis pengaplikasian itu per 4 bulan. Jika hari ini kita aplikasikan pupuk cair Wong Agro, maka kita akan lakukan pemupukan kimia 4 bulan kemudian. Nah, dengan dosis diturunkan 75 sampai 50% dari dosis normal.
Jadi kita penggunaan pupuk kimia cukup 50% maksimal dari dosis normalnya. Nah, pemupukan berikutnya kembali lagi menggunakan Wong Agro. Nah, dari situ insya Allah hasilnya akan meningkat. Dan dari beberapa testimoni yang sudah memakai, nah di musim trek dia tetap bisa fighter. Seperti itu. Mantap lah ya. Jadi kalau ini ya perkebunan aku ya Pak Latif ya, ini kan saya memakai itu 6 kilo dalam 1 tahun. Artinya sekali pemupukan saya pakai 1 semester itu 6 bulan sekali itu 3 kilo. Dengan memakai 13.827 ya pupuknya yang saya pakai. Berarti kalau bisa menekan di angka 50-70%, ini sangat luar biasa berarti penghematannya ini Pak Latif ya, Mas Rebu ya. Kita akan nanti kita akan kita akan coba memakai pupuk ini ya kan. Karena dengan Wong Agro ini mudah-mudahan nanti penekanan pemakaian pupuk kimia bisa kita kurangi. Oke, ada yang mungkin yang bisa ditambah dengan keberadaan asam humat, mungkin dengan unsur makro mikro lainnya, Mas Latif? Ya, oke, saya kasih tambahan tentang pemahaman. Nah, fungsi dari organik ini adalah sebagai pendaur, ya. Pendaur ulang. Jadi organik ini adalah fungsi utamanya, peran utamanya adalah mensuplai mikroba ke dalam tanah. Yang pada dasarnya mikroba ini sudah hidup dari berjuta-juta tahun yang lalu sudah ada di dalam tanah. Nah, tepatnya seperti di hutan itu tidak pernah ada yang mupuk, tidak ada yang rawat, tapi pertumbuhan tetap bagus. Karena apa? Ekosistem mikroba yang ada di hutan itu masih bagus, terjaga ya. Tidak pernah dikasih kimia dan lain sebagainya sehingga ekosistemnya terjaga sampai hari ini. Nah, kondisi kita saat ini ya karena mulai dikenalkan pupuk kimia itu cukup lama. Dari 1970 kita pertama kali diedukasi untuk menggunakan kimia sampai hari ini, maka penggunaan kimia cukup masif. Itu yang membuat pertumbuhan dari mikroorganisme yang bermanfaat di dalam tanah, yang harusnya mikroorganisme inilah yang akan menciptakan unsur hara untuk tanaman. Ya. Nah, kemudian rendah akan asam humat. Asam humat itu adalah humus. Karena humus itu adalah power bank atau kotak penyimpanan nutrisi bagi tanaman. Karena tanaman akan memakan sesuai dengan kebutuhan dia perharinya. Gitu. Tidak semua sama. Satu lahan hektar sawit itu tidak menyerap nutrisi sama semua. Beda-beda. Nah, yang bisa menyediakan adalah asam humat. Nah, kita sediakan asam humat di sini untuk apa? Menyimpan nutrisi-nutrisi yang berlebih. Mendaur ulang pupuk-pupuk yang sudah dikasih yang tidak terserap oleh tanah atau tidak terserap oleh tumbuhan yang akan menjadi residu, sehingga fungsi mikroba di sini seperti Pseudomonas, Azobacter segala macam akan mendaur dan menjadikan itu nutrisi kembali yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, jadi untuk itu dengan mikroba yang kita sediakan dengan kepadatan yang sangat tinggi sehingga mampu untuk mengembalikan tanah menjadi lebih subur dan mikroba ini bisa memproduksi makanan bagi tanaman kita dengan maksimal. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya Pak Rebu Susanto ya, kemudian Pak Latif. Jadi ayo semangat berkebun, ya kan, kita manajemen perkebunan kita sehingga yang kita upayakan mendapatkan hasil yang melimpah. Bagaimana tadi motonya Pak Latif? Ya, kalau kita bicara Wong Agro, kita organikan Indonesia. Oke. Ayo kita organikan Indonesia bersama Wong Agro. Bersama Wong Agro. Luar biasa. Yes. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamur ini. Pohonnya mati, dia ikut mati. Iya, pohonnya tapi sporanya ini. Nah, tuh, ini dia. Tuh, putih. Itu spora Mas ya. Ini spora ini. Dia nggak lama nanti jadi serbuk. Kalau udah serbuk kumbang datang. Nah, ini serbuk. Mana serbunya Mas? Ini ya, serbu-serbu itu ya. Nah, kalau sudah kena angin, nempel pohon lain hidup, tertular. Ganu pasti kayak ini habis.